Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa'lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lamma qalu. Ayat berikut ini turun tatkala orang-orang kafir Mekah mengatakan, Ma na'budul asnama illa hubban lillah. Tidaklah kami menyembah berhala kecuali karena kecintaan kami kepada Allah. Liyuqarribuna ilaih. Agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Jadi ketika orang-orang kafir Mekah didakwai oleh Rasulullah SAW dan diajak untuk meninggalkan menyembah berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, ternyata mereka malah berdalih bahwa justru mereka menyembah berhala adalah karena kecintaan mereka kepada Allah. Tujuan mereka menyembah berhala itu adalah agar berhala-berhala itu memberi syafaat kepada mereka dan mendekatkan mereka kepada Allah. Tentu ini adalah perkara yang sangat tidak masuk akal. Ini adalah perkataan yang sangat ngawur sekali, yang tanpa ada landasan dalil sedikit pun, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lahum ya Muhammad. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah bimana annahu yuthibukum. Niscaya Allah akan mencintaimu. Maksudnya Allah akan memberimu pahala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafur liman ittaba'ani ma salafa minhu qabla dzalik. Dan Allah Maha Pengampun terhadap orang yang mengikutiku atas dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu. Rahimun bihi, lagi Maha Penyayang kepadanya. Qul lahum, katakanlah kepada mereka, Ati'ullaha wa rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Fima ya'murukum bihi minat tauhid, yakni taat atas apa yang diperintahkannya kepada kalian berupa ketauhidan. Fa in tawallau a'radu anit ta'ah. Jika mereka berpaling atau menyimpang dari ketaatan, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Fihi iqamatud dhahir maqamal mudmar ay la yuhibbuhum. Di sini terdapat penempatan isim zahir di tempat isim dhamir. Sedangkan lafaz aslinya adalah lafaz la yuhibbuhum. Bima'na annahu yu'aqibuhum. Sedangkan makna dari Allah tidak menyukai orang-orang kafir adalah Allah pasti akan menyiksa mereka. Pemirsa yang dihormati Allah, dua ayat di atas adalah peringatan bahwa orang tidak bisa seenaknya mengaku mencintai Allah tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang betul-betul mencintai Allah dan berharap akan dicintai balik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti jejak dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Jadi orang tidak boleh seenaknya mengarang-arang sendiri suatu ritual atas nama kecintaan kepada Allah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Semua ritual keagamaan harus tetap dalam koridor yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa, selanjutnya para ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa dua ayat di atas adalah dalil bahwa untuk kesempurnaan ibadah disyaratkan juga untuk selain niat lillahi ta'ala menjalankan perintah Allah,
juga harus diniatkan lirrasul, yakni niat untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi di semua ibadah kita, baik yang wajib, yang sunnah maupun yang mubah, hendaknya diniati lillahi ta'ala, semata-mata menjalankan perintah Allah, dan lirrasul, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Perkara yang mubah pun bisa menjadi ibadah jika diniati menjalankan perintah Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Karena dengan kita melakukan perkara yang mubah, sudah otomatis kita melaksanakan perintah Allah, yakni untuk menjauhi maksiat, semisal zina, judi, mabuk, dan lain sebagainya. Jadi orang yang melakukan mubah, misalkan ngopi, ya, dengan ngopi itu ya otomatis dia sudah menjalankan perintah Allah berupa meninggalkan maksiat. Dengan ngopi dia tidak zina, dengan ngopi dia tidak mabuk, dengan ngopi dia tidak berjudi, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, apapun yang kita kerjakan, baik yang wajib, sunnah maupun yang mubah, asalkan bukan perkara yang melanggar syariat, maka dalam mengerjakannya hendaknya diniati betul-betul semata-mata beribadah, menjalankan perintah Allah, dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dengan demikian insya Allah apapun yang kita kerjakan akan betul-betul bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut untuk mendapatkan apa yang digambarkan dalam ayat di atas, yakni yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekian pemirsa kajian tafsir Jalalain kali ini. Mudah-mudahan kajian singkat kita betul-betul mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat tarbiyah Rasulullah SAW sehingga membuahkan peningkatan dalam segala bidang, khususnya dalam bidang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khusyatan fi dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syafa'ah wa tarbiyah min al-ghafar radhiyallahu an an-nadhar wal barak wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.